Oke sobat bikers, balik lagi bersama gua nih Devan Ang di channel One Bike Official. Kali ini di konten gua yang hari ini gua buat, kali ini gua bakal review spesifikasi dari helm Scott RX8 nih sobat bikers. Thank you buat kalian semua para sobat bikers yang udah dukung konten gua di channel One Bike Official. Mudah-mudahan kalian tetap setia menonton di channel One Bike Official. Dukung gua, support gua terus biar channel ini makin berkembang, biar gua makin semangat untuk bikin kontennya. Dan thank you juga buat kalian semua yang udah komentar di konten gua sebelumnya tentang, Bang, spesifikasiin dong RX8 yang dari Scott ini. Oke, daripada kita lama-lama, langsung aja kita cari tahu nih spesifikasinya apa aja yang ada di Scott RX8 ini. Check it out. Oke nih sobat bikers, di samping gua udah gua sediain nih 3 helm Scott RX8 ini. Yang pertama gua ambil dulu yang ada di depan gua ini yang terdekat ya. Di depan gua ini ada helm Scott RX8 yang berwarna matte black. Yang berwarna matte black dengan visor Revo Red, Iridium Red, dan ada spoiler yang berwarna clear. Dan desainnya itu kalau gue perhatiin cukup dinamis, elegan juga nih sobat bikers, cukup keren, nggak kalah keren juga sama RX7 nih sobat bikers. Oke, yang ada di depan gue ini ada warna black matte, dan di sebelah kiri gue dengan visor Revo Red juga sama dengan perbedaan warna aja. Yang di sini ini warnanya black tapi glossy, mengkilap, black glossy ya sobat bikers. Di sebelah kiri gua udah ada black glossy, dan di sebelah kanan gua ini ada Scott RX8 berwarna white glossy nih sobat bikers. Jadi ini ada 3 tipe, 3 varian. Dengan yang pertama itu warna hitam matte atau hitam doff. Yang kedua ada black glossy. Yang ketiga ini ada white glossy nih sobat bikers. Oke, langsung aja kita bahas dari bagian bahan. Bahannya itu sama juga sama seperti RX7, sel yang terbuat dari bahan ABS original high impact dengan kekerasan density tinggi tipe 38 nih sobat bikers. Bener-bener ini batok ini super keras nih sobat bikers. Bener-bener safety banget. Jadi kalian ini nggak usah ragu tentang helm Scott ini. Gua udah berani jamin ini benar-benar safety banget, dan bukan yang namanya kalau dibilang itu kayak klon dan klon lah pokoknya. Kalau gue perhatiin ini benar-benar udah lulus SNI juga nih sobat bikers. Oke, langsung aja gue bahas di bagian luar, aksen-aksen dan fitur-fitur yang ada di Scott RX8 ini. Oke, kita bahas dari yang pertama nih sobat bikers, ventilasi di bagian moncong helm atau mulut. Ya kan, di bagian depan ini kalau gue perhatiin di RX8 ini ventilasinya aktif ya sobat bikers, bisa dibuka dan ditutup. Dan kalau kita perhatiin detail nih sobat bikers, di bagian dalam ini ada jaring-jaring filter nih sobat bikers yang untuk menyaring udara masuk. Jadi kelebihannya itu kalau gue perhatiin ini ada filternya nih sobat bikers, hampir sama kayak RX7. Oke, ini yang pertama di bagian moncong mulut helm. Yang kedua, kita bahas lagi di bagian ventilasi dahi, sobat bikers. Di ventilasi dahi ini perbedaannya ada sedikit perbedaan. Kalau di RX7 itu ventilasi di dahinya itu ada satu nih sobat bikers, dan diposisikannya itu di tengah. Dan perbedaannya kalau di RX8 ini ventilasinya ada 2 sobat bikers, ada di kiri dan di kanan gitu. Jadi perbedaannya itu ada sedikit lah sobat bikers ya. Dan ventilasinya ini kalau kita perhatiin aktif sobat bikers. Ini untuk posisi tertutup ya, kiri dan kanan ventilasinya tertutup. Dan posisi terbukanya itu kita tinggal tarik saja ke belakang. Nah, dan kalau diperhatiin ada lubang-lubang juga nih sobat bikers untuk menyaring udara masuk. Oke, ventilasi atau fitur-fitur yang ada di RX8 ini kalau gue perhatiin cukup. Jadi kalau ditotalin ada 3 nih sobat bikers. Di bagian dahi ada 2, dan di bagian mulut atau moncong helm ini ada 1 nih sobat bikers. Oke, perbedaan di RX7 dan RX8. Kalau RX8 ini ada lebihnya sedikit nih sobat bikers. Kita ada spoiler clearnya, warna clearnya ini.
Makanya kenapa gue bilang helm ini cukup dinamis dan cukup elegan untuk tampilannya nih. Cukup keren dah pokoknya sobat bikers. Oke. Dari batok dan dari aksen-aksen yang ada di RX-8 selesai. Gue mau lanjut. Sekarang gue lanjut ke bagian visor. Visor kita ini telah didukung oleh produk OSB dan yang pastinya itu gue yakin banget telah melalui proses coating. Coatingnya ada berapa banyak macam nih bang? Kalau gue jawab nih ya, coatingnya yang pertama coating waterproof ya, anti air nih sobat bikers. Itu yang pertama. Yang kedua kalau diperhatiin coating anti gores ya. Jadi ini visor benar-benar hitungannya sudah tercoating dan terproses anti gores. Dan yang ketiga, poin terpenting yang gue suka di RX8 ini dan RX7 juga, poin yang gue suka itu adalah poin ketika gue taunya itu dia ini kacanya itu telah anti fog nih sobat bikers ya. Anti fog artinya anti embun. Jadi yang gue suka ini ketika hujan gue nggak perlu ibarat kata namanya harus ngelap-ngelap kaca lagi nih sobat bikers ya. Yang pasti itu dia udah anti embun. Jadi hitungannya ketika hujan gue tinggal pakai aja kacanya, dan yang pastinya itu nggak akan mengganggu pemandangan gue pada saat malam hari juga nih sobat bikers. Yang pasti ini jelas gitu sobat bikers. Jadi ketika pada saat berjalan bukan hanya lampu-lampu saja yang kita lihat, tapi lingkungan sekeliling kita itu juga kita lihat itu jelas nih sobat bikers, dan tidak akan berembun. Oke. Kalau untuk visor yang gue demen di situ ya sobat bikers. Kenapa? Makanya kalau gue perhatiin gue suka nih sama Scott. Kelebihan di visornya itu telah didukung dari produk OSB dan telah tercoating sobat bikers. Oke, selesai dari visor. Visor ada dua juga nih, gue lupa sobat bikers, sorry. Di Scott RX7 dan RX8 ini ada dibagi dua visor. Jadi ada Revo original iridium red dan ada Revo original iridium warna blue gitu loh. Dan ini untuk yang iridium rednya, dan nanti gua kasih lihat juga yang untuk iridium blue. Oke. Dari visor kita selesai nih sobat bikers. Dari visor kita lanjut lagi ke interiornya sobat bikers. Interior ya. Kita bahas lagi ke interior. Busa yang kita gunain adalah, kalau gue perhatiin ini udah benar-benar bahan super tebal, benar-benar super tebal dan benar-benar lembut ya sobat bikers, sama kayak RX7 juga, dan worth it banget lah buat gua pokoknya, worth it banget, benar-benar nyaman ya kan. Dan kalau bahan yang gua tahu ini, kain yang kita pakai ini adalah kain Nilex kombinasi double mesh dan telah didukung sistem full knockdown. Apa sih sistem full knockdown? Artinya nih sobat bikers, inner kupingan busa yang ada di helm ini bisa dicopot nih sobat bikers, bisa dicopot dan bisa dicuci. Tersedia ukurannya juga ada. Kita di Scott RX7 RX8 ini tersedia ukuran dari L, XL dan XXL dan M, satu lagi M, L, XL dan XXL. Jadi kalau kita beli ukuran M atau L, nanti itu ibarat kata kita beli M ada dapat bonus L. Yang gue suka dari helm Scott ini dapat bonus nih sobat bikers. Jadi bukannya busa yang ada di helm aja, kita dapat bonus satu pasang busa lagi. Jadi kita bisa pakai ketika pergantian ibarat kata pergantian, kalau kita mau pakai lagi kita bisa pakai bahan busanya lagi gitu loh. Ada serapannya sobat bikers. Oke. Dari size ya, dari size oke, udah cukup dari size-nya. Bahan dari kain yang sistem full knockdown yang gue suka, bisa dicopot ya. Kalau kita perhatiin ini gue copot dulu. Jadi ada seperti ini modelnya, interiornya, bagian inner kupingannya itu seperti ini ya sobat bikers ya. Nanti gue bakal bikin perbedaannya nih sobat bikers, bikin perbedaan antara RX7 dan RX8. Apa sih perbedaan interiornya yang ada di daleman ini sobat bikers. Nah, untuk busa, ketebalan busa yang dipakai di Scott RX7 dan RX8 ini sama. Ukuran busa yang kita pakai itu 14 mm ketebalan busanya. Jadi cukup benar-benar nyaman, empuk dan tebal nih sobat bikers. Ya, interiornya seperti ini sobat bikers. Interiornya seperti ini, cukup mewah juga, dan cukup kalau gue pegang juga bahannya itu cukup lembut.
Dan yang pastinya juga Sobat Bikers, yang gue suka dari Scott RX7 dan RX8 ini, bagian dalamnya itu, shellnya ini bisa dilepas nih Sobat Bikers. Bisa dilepas dan bisa dicuci. Jadi ini ada kancing modelnya. Tuh, kalau Sobat Bikers perhatikan, ini bisa dibuka. Jadi langsung kelihatan styrofoamnya. Jadi ini juga bisa kita cuci Sobat Bikers. Oke, dari bagian interior, gue balik lagi lanjut ke bagian pengaman nih Sobat Bikers. Ke bagian pengaman. Pengaman yang kita pakai ini, tali pengaman yang kita pakai ini sudah terupgrade dan terbaru ini dengan tipe DD ring nih Sobat Bikers. Jadi sudah bukan kancing lagi Sobat Bikers. Tingkat kesafetyannya pun cukup tinggi, benar-benar safety. Dan kalau gue perhatiin tali yang ada di DD ring ini cukup tebal nih Sobat Bikers. Oke. Dari daleman gue udah selesai, dan kalau gue perhatiin, kita bikin perbandingan dulu nih Sobat Bikers, perbandingan antara RX7 dan RX8 ya, kalau kita perhatiin. Oke, gue udah ambil dan sediain RX7-nya, ya. Ini di depan gue ini, sebelah kanan gue ada RX7 dan di sebelah kiri gue ada RX8, Sobat Bikers. Perbedaannya itu udah kelihatan ya Sobat Bikers, dari bagian aksen-aksen ventilasi alisnya, ventilasi dahi ya kalau gue perhatiin ya, sorry dahi. Di RX8 ini dahi ventilasinya itu ada 2, dan di RX7 ini ada 1 di bagian tengah. Dan di bagian tengahnya lagi di depan dahi ini ada 1 lagi kalau untuk RX7. Kelebihan di RX7 ini sama, tapi kalau gue kelebihannya itu di sini, kalau gue perhatiin ini cukup lebih sama-sama mewah lah buat gua lah. Pokoknya ada plus min plusnya seimbang lah, pokoknya balance. Dan kelebihannya lagi yang ada di RX7 itu ada namanya lock visor. Jadi ini visor ini bisa kita kunci dan bisa kita buka lagi gitu loh. Dan kalau di RX8 ini belum ada lock visor. Oke, perbedaannya di situ. Kedua kalau gua perhatiin, di RX7 sudah ada slot intercom untuk pemasangan intercom Sobat Bikers. Dan kalau di RX8 ini sayangnya, moga-moga next tahun depan dan ke depannya lagi mudah-mudahan ada slot intercom nih Sobat Bikers, biar makin mantap nih untuk RX8-nya. Jadi RX7 sudah ada slot intercom, dan RX8-nya masih belum ada. Mudah-mudahan nanti next time kita bakal ada slot intercom. Oke, perbedaannya cukup di situ kalau gue perhatiin. Dan untuk harga, kita bahas harga nih Sobat Bikers. Yang gue tahu di Scott RX8 ini dibanderol dengan harga 1 jutaan nih Sobat Bikers. Ya kalau dibilang itu kantong pelajar ini udah mantep lah kalau untuk ibarat kata pengen helm full face dengan kualitas yang lumayan buat gue pribadi dan kualitasnya oke, ya pilihlah Scott lah kalau gue bilang. Karena yang pertama ini, kita ini telah lulus uji SNI. Yang kedua, pembuatannya itu dilakukan oleh tenaga ahli yang paling berpengalaman dan bukan sembarangan gitu loh Sobat Bikers. Yang ketiga, gue bilang ya Sobat Bikers, di sini untuk list SNI-nya. List SNI-nya ini kita bukan tempelan ya Sobat Bikers ya. Ada kan juga yang sempat pernah bilang, SNI-nya ini tempelan nggak bang ya kan? Nah, kalau kita perhatiin ini bukan tempelan Sobat Bikers. Kita ini benar-benar sudah lulus uji SNI gitu loh. Oke Sobat Bikers, kayaknya sih kalau buat gua cukup lah di RX8 ini ya. Spesifikasinya seperti ini. Oke, cukup untuk review gua hari ini Sobat Bikers yang tentang spesifikasi RX8. Bila kalian ingin berbelanja, kalian bisa datang ke marketplace gua di bawah ini. Nanti gue sediain linknya. Itu untuk marketplace online nih Sobat Bikers. Dan bila kalian mau datang langsung, kalian bisa langsung datang ke Cimone Permai 2. Toko kami ada di posisinya di Cimone Permai 2, perumahan Cimone Permai 2, Blok 1A, B, C. Itu 3 ruko jadi 1 Sobat Bikers. Yang kedua itu posisinya di pinggir jalan, ada gerbangnya warna kuning. Dan bila kalian ingin berbelanja online, nanti gue sediain linknya di toko marketplace-nya ya Sobat Bikers. Oke. Thank you buat konten gue hari ini. Next video gue bakal bikin konten. Jadi bila kalian ada pertanyaan, kalian bisa taruh di kolom komentar. Gue bakal jawab di konten selanjutnya. Oke Sobat Bikers.
Thank you Sobat Bikers. Bye-bye. Salam satu Bikers. Bye-bye.